Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Suherman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang data link layar pada mata kuliah komunikasi data. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman sekalian agar video ini bermanfaat. Terima kasih, selamat menonton. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang data link layar pada mata kuliah komunikasi data yang dibimbing oleh dosen mitra Ibu Ayu Triwardani, SPD, MPD. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Suherman dengan NIM 220209500027. Kelas PTIK Angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Nah, pada isi presentasi kita kali ini atau topik pembahasan yang kita akan bahas ada 8. Yang pertama yaitu ada pengertian data link layar. Kemudian yang kedua fungsi dari data link layar. Kemudian yang ketiga ada frame. Yang keempat adalah protokol data link layar. Kemudian yang kelima media transmisi. Kemudian yang keenam yaitu supplier. Kemudian yang ketujuh perangkat yang bekerja. Dan yang terakhir adalah layanan data link layar. Nah, kita masuk pada topik pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari data link layar. Jadi data link layar merupakan lapisan kedua dalam model referensi OSI atau sering disebut dengan Open System Interconnection dan TCP/IP atau sering disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur akses ke media transmisi dan mentransmisikan data di dalam jaringan. Jadi, data link layar juga dapat dipecah lagi menjadi dua sub lapisan. Yang pertama, Logic Link Control atau LLC dan Media Access Control atau MAC. Kemudian yang kedua ada fungsi data link layar. Jadi, ada 4 fungsi. Yang pertama, melakukan proses grouping secara logik. Yang kedua, menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Kemudian yang ketiga, mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data. Kemudian yang keempat adalah menggabungkan paket data ke dalam bit dan menggabungkan bit ke dalam frame. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pembahasan dari frame itu sendiri. Jadi, frame adalah unit data terkecil yang dioperasikan pada data link layar. Jadi, setiap frame terdiri dari header, payload, dan trailer. Jadi, header berisi informasi tentang sumber dan tujuan frame itu sendiri. Jadi, sedangkan payload adalah data yang akan ditransmisikan. Sedangkan trailer berisi checksum untuk memastikan integritas data. Kemudian yang keempat yaitu protokol data link layar. Jadi pada protokol data link layar itu yang pertama ada Ethernet, yaitu protokol yang paling umum digunakan pada jaringan lokal LAN. Kemudian yang kedua ada Wi-Fi, di mana berfungsi protokol yang digunakan pada jaringan nirkabel atau wireless. Kemudian yang ketiga ada token ring, di mana protokol yang digunakan pada jaringan berbasis token. Kemudian yang keempat ada HDLC, yaitu High Level Data Link Control. Jadi protokol yang digunakan pada jaringan WAN atau Wide Area Network. Kemudian yang kelima ada PPP atau Point to Point Protocol. Jadi, yaitu protokol yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan secara langsung. Kemudian yang kelima ada media transmisi. Jadi, ada beberapa media transmisi yang digunakan pada data link layar, antara lain yang pertama kabel tembaga,
yang kedua kabel serat optik, yang ketiga gelombang radio, dan yang terakhir adalah satelit. Jadi kabel tembaga ini digunakan pada jaringan kabel seperti Ethernet, ya sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua ada kabel serat optik, di mana digunakan pada jaringan yang membutuhkan kecepatan transmisi yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah gelombang radio, jadi digunakan pada jaringan nirkabel seperti WiFi. Kemudian yang keempat adalah satelit, digunakan pada jaringan nirkabel seperti komunikasi satelit. Nah, kemudian pembahasan yang keenam adalah supplier. Jadi ada beberapa supplier. Yang pertama Logical Link Control atau LLC. Jadi supplier LLC ini bertanggung jawab untuk mengontrol koneksi antara perangkat pengirim dan penerima pada jaringan. Jadi fungsi utama dari supplier ini adalah mengatur transmisi data antara dua perangkat melalui media transmisi. Jadi supplier ini juga bertanggung jawab untuk mendeteksi dan mengatasi kesalahan pada data yang dikirimkan, serta melakukan manajemen aliran data pada koneksi. Nah, kemudian supplier yang kedua adalah Medium Access Control atau MAC. Jadi supplier MAC ini bertanggung jawab untuk mengatur akses ke media transmisi untuk setiap perangkat pada jaringan. Jadi fungsi utama dari supplier ini adalah memastikan bahwa setiap perangkat pada jaringan memiliki akses yang sama ke media transmisi dan menghindari terjadinya tabrakan atau kolisi data pada saat beberapa perangkat mencoba mengakses media transmisi secara bersamaan. Nah, kemudian pembahasan yang ketujuh yakni perangkat yang bekerja. Nah, jadi perangkat yang bekerja itu adalah bridge and switch. Jadi merupakan perangkat keras jaringan komputer yang bekerja secara fisik dan memiliki kaitan yang erat dengan data link layer. Hal ini sesuai dengan fungsi dari bridge dan switch itu, yaitu yang pertama memecah-mecah jaringan yang terdiri dari satu server ke dalam beberapa user. Kemudian yang kedua menggabungkan sebuah jaringan menjadi satu kesatuan jaringan yang besar. Nah, kemudian yang ketiga memeriksa dan mencatat source MAC address dari setiap frame yang datang. Kemudian yang keempat, frame-frame yang di forward atau di filter tergantung dari MAC address destination. Kemudian yang kelima, menghilangkan loss yang disebabkan adanya koneksi redundant dan menggunakan spanning tree protocol atau STP. Nah, kemudian yang ke-8 atau pembahasan yang terakhir yaitu layanan data link layer. Jadi yang pertama ada LUC, yaitu layanan Unique Wall Gate atau Connectionless. Jadi yaitu di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgement bagi diterimanya frame-frame tersebut. Jadi tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudah dikirimkannya frame itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah LAC, yaitu layanan Acknowledged Connectionless. Jadi layanan ini pun tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement. Dalam hal ini si pengirim akan mengetahui apakah frame yang dikirimkan ke mesin tujuan telah diterima dengan baik atau tidaknya. Nah, kemudian ada LACO, yaitu layanan Acknowledged Connection Oriented. Dengan layanan ini, mesin sumber dan tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Jadi setiap frame yang dikirimkan tentu saja diterima. Nah, selain itu, layanan ini menjamin bahwa semua frame diterima dalam urutan.
Nah, demikianlah penyampaian materi oleh saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.